Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Sendasari, NIM 373 dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di video kali ini, saya akan menjelaskan contoh metode klasifikasi menggunakan salah satu algoritma, yaitu saya menggunakan decision tree. Nanti saya akan jelaskan perhitungannya pada Excel dan juga penerapan perhitungan pada Rapid Manner. Sebelumnya, saya akan jelaskan apa itu decision tree. Decision tree dalam dunia data adalah model prediksi yang berbentuk seperti struktur pohon terbalik. Model ini digunakan untuk mengelompokkan sesuatu atau klasifikasi berdasarkan serangkaian aturan jika titik-titik maka titik-titik. Gini, bayangkan Anda sedang bingung memilih menu malam. Untuk memutuskannya, Anda mengajukan serangkaian pertanyaan pada diri sendiri. Apakah saya sedang lapar berat? Jika ya, maka lanjut ke pertanyaan kedua. Jika tidak, maka makan camilan saja sudah cukup. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya punya banyak uang? Jika ya, maka pesan steak. Jika tidak, maka masak mie instan saja. Proses tanya jawab yang bercabang-cabang inilah yang disebut dengan decision tree atau pohon keputusan. Komponen utamanya ada 3, yaitu akar atau root node, pertanyaan pertama atau kondisi paling utama yang membagi data menjadi 2 kelompok besar. Yang kedua ada cabang atau branches, dan yang ketiga ada daun atau leaf nodes. Kenapa decision tree ini sangat populer? Karena sangat transparan, bisa menangani berbagai data, dan juga prosesnya sangat sederhana. Ini untuk contoh klasifikasi sederhananya. Misal sebuah bank ingin menentukan apakah seseorang layak diberi pinjaman atau tidak. Akarnya, apakah pendapatan di atas 10 juta? Jika tidak, maka akan ditolak dan prosesnya selesai. Tapi jika ya, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cabangnya ada apakah punya cicilan lain? Jika ya, maka ditolak. Jika tidak, maka setujui. Tapi di sini ada catatan pentingnya. Meskipun mudah dipahami, decision tree ini punya kelemahan. Jika pohonnya tumbuh terlalu rimbun atau terlalu banyak cabang, ia bisa menjadi terlalu pintar atau menghafal data lama, tapi gagal memprediksi data yang baru atau yang disebut dengan overfitting. Ini ada rumus entropy dan juga information gain. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung decision tree di Excel. Oke, langsung saja kita beralih ke Excel ya. Oke, jadi di sini saya memiliki sebuah data. Ini ya. Jumlahnya ada 14. Di sini ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan juga play. Data ini adalah hanya data contoh ya. Ini saya ambil dari Google. Oke, untuk langkah yang pertama, kita harus mengelompokkan data-data ini. Ini kan data mentah ya. Jadi kita harus kelompokkan menjadi beberapa bagian. Oke, ini kita tulis ya. Node 1 atau akar 1. Akar yang pertama. Sini ada total. Terus outlook. Apa saja yang masuk di outlook ini? Ada sunny, cloudy, dan rainy. Sunny, cloudy, dan rainy. Selanjutnya temperatur. Di temperatur ini ada hot, mild, dan juga cool. Hot, mild, dan cool. Selanjutnya ada humidity. Dalam humidity ada height dan normal. Yang terakhir itu mind
Wendy ada true and false. Itu di sini akan menjadi jumlah kasus, terus banyaknya yes, banyaknya no, entropy and gain. Di sini kita kelompokkan menjadi seperti ini. Totalnya ada 14 kasus, lalu saninya ada berapa? Ada 5. Oh ya, ini lupa. Dari keseluruhan ada 10 yes dan juga 4 no. Selanjutnya ini 2 yes dan 3 no. Oke, setelah kita selesai mengelompokkan data mentah yang ada di atas ini menjadi beberapa kategori atau beberapa kelompok seperti ini, selanjutnya kita akan hitung entropinya. Caranya dengan rumus sama dengan dalam kurung min dalam kurung jumlah yes dibagi jumlah kasus dikali logaritma 2. Setelah itu jumlah yes dibagi jumlah kasus lagi, setelah itu tambah dalam kurung min jumlah no dibagi jumlah kasus dikali logaritma 2 itu jumlah no bagi jumlah kasus. Sini kita tutup kurungnya ada 3, enter. Setelah itu kita hitung semuanya, semua data ke bawah ini. Kita tarik ya untuk menghitung semuanya. Nanti menyesuaikan rumusnya akan sama sampai ke bawah. Kalau bawah misalnya hitung ini, berarti jumlah yes-nya ini, jumlah kasusnya ini, jumlah no-nya yang ini. Rumusnya sama seperti tadi, sama semua ke bawah. Ini kenapa no ini? Karena ini ada nolnya. Kalau yang no-nya ini 0, maka kita nggak perlu hitung no-nya. Kita cukup hitung yes-nya saja. Ini berarti yang no, hitung no ini, kita hapus ya, kita enter. Hasilnya maka 0 karena ini no-nya juga nggak perlu dihitung. Kita enter. Ini no-nya juga perlu kita hitung. Oke. Setelah menghitung entropi, kita akan menghitung gain. Tapi sebelum kita menghitung gain, kita akan menghitung untuk jumlah sampel terlebih dahulu. Kita taruh di sini saja ya. Jumlah sampel ini rumusnya sama dengan jumlah kasusnya sami terus dibagi jumlah kasus keseluruhan, setelah itu dikali dengan hasil entropinya. Kita enter. Kita lakukan hal yang sama sampai dengan datanya habis ya. Oke, kita sudah hitung untuk jumlah sampelnya. Sekarang kita harus hitung untuk gain-nya. Rumusnya adalah sama dengan total entropi ini dikurangi dengan jumlah dalam satu jenisnya ya. Misal ini berarti ini jumlah ini dan ini. Oke. Karena ini 0 yang kedua, maka kita nggak perlu hitung. Kita hitung yang ada angkanya saja. Enter. Terus temperature sama dengan jumlah entropi dikurangi dengan jumlah ini, karena nolnya 0 jadi kita hitung ya
jumlah entropi dikurangi dan ini. Oke, kita sudah hitung jumlah G-nya dan juga kita sudah menemukan untuk entropinya. Sekarang kita akan buat untuk decision tree ataupun keputusannya. Jadi di sini kita temukan bahwa yang paling besar G-nya adalah milik humidity dan juga entropinya juga yang paling besar milik humidity. Kita tanda ya. Oke, kita buat pohon faktornya di sini manual ya. Berarti humidity ada dua, yaitu height and normal. Ini height, ini normal. Sorry, ini berarti ini berarti yes ya, karena yang lebih besar tuh ada di yes. Ini mas tanda tanya ya berarti. Berarti selanjutnya kita akan hitung untuk humidity height-nya ya. Menurut kedua ya. Normalnya kan ini yes ya, karena ini normal, yes-nya jauh lebih besar dan nolnya 0, maka prosesnya selesai. Jadi di sini yes. Lalu humidity height-nya belum ketemu ya, karena langsungnya masih segini, maka kita akan hitung dua kalinya. Caranya sama seperti ini, tapi kita akan hitung khusus untuk humidity height. Copy. Kita copy ya. Ini unitnya berarti 1.1. Ini berarti humidity height. Ini humidity height berarti, oh ya, ini kita kosongin dulu. Karena kita hitung humidity, maka humidity ini kita hapus ya. Jumlah kasus humidity-nya ada 7, listnya 3 dan nolnya 4. Kita lanjut sama seperti tadi, kita kelompokkan dalam bagian-bagian yang kecil lagi. Ini sunny-nya ada 3. Oke, kita sudah selesai masukkan semua datanya. Maka kita akan hitung untuk entropinya sama rumusnya seperti tadi ya kan. Jumlah ya, jumlah kasus kali bukan jumlah yes, jumlah kasus
Oke, kita tarik ke bawah ya. Semuanya langsung otomatis. Ini karena yesnya nggak ada, maka kita nggak perlu hitung yes. Ini nolnya nggak ada, maka nolnya kita hapus. Ini karena semuanya 0, maka hasilnya juga akan 0. Jadi setelah itu kita akan hitung untuk jumlah sampelnya. Jumlah sini dibagi keseluruhan, lalu dikalikan dengan entropinya 0, karena pasti 0, maka dikalikan dengan 0. Oke, setelah kita selesai menghitung untuk jumlah sampelnya, sekarang kita akan langsung menghitung untuk gain. Gainnya ya, sama dengan jumlah entropi dikurangi dengan ini cuma 1 karena nolnya 2, makanya gitu kita hitung cuma 1. Oke, ini ditambah dengan ini, lalu yang terakhir sama dengan entropi ini tambahin selesai. Ini yang enggak ada, ini kurang. Oke, ini hasilnya ya. Berarti yang paling tinggi di sini adalah nilai outlook. Nilai outlook di sini kita tandain ya. Berarti yang di sini ini adalah outlook. Oke, outlook kan di sini ada berapa ya? Ada 3, Sunny, Cloudy, and Rainy. Oke, kita buat bisa kita copy, jadi kita paste lagi aja. Jadi outlook ya, outlook berarti ini untuk Sunny-nya tuh berarti no ya kan, Sunny-nya no, untuk Cloudy-nya yes, Rainy-nya ini belum tahu ya, antara yes dan antara no, karena bilangnya sama-sama besar. Ini no, yes. Ini tandanya belum tahu Rainy-nya. Oke, kasih panah-panah dulu ya. Oke, ini tadi Sunny, Cloudy, and Rainy. Oke, karena Rainy-nya belum ketemu, jadi kita harus buat lagi note yang ketiga kalinya untuk menentukan outlook Rainy-nya. Kita buat seperti ini lagi, langkah-langkahnya juga sama, cuman kita menentukan outlook Rainy. Ini dot 1.2. Ini di highlight and
Lalu look grainy. Karena kita nentuin outline grainy, maka yang outline grainy ini kita delete. Kita hapusnya semua dulu. Setelah itu kita klasifikasikan lagi, kita bagi menjadi pecahan-pecahan kecil data. Jumlah kasusnya 2, 1 yes and 1 no. Oke, sudah. Kita hitung entropinya lagi ya. Ini 0 semua hasilnya, juga pastinya 0. Ini listnya tidak perlu dihitung. Ini nolnya yang nggak perlu dihitung. Ini untuk hasil entropinya. Sekarang kita hitung untuk jumlah sampelnya ya. Pasti hasilnya 0 ya. Sekarang dikalikan 0. Ini sudah pasti 0 karena dikalikan 0 kembali. Oke, sekarang kita hitung J. J-nya adalah entropi dikurangi dengan 1. Sorry, cuma ada 1 ya. Hasilnya 0. Yang ini Wendy-nya sorry, belum masih sama dengan entropi dikurangi 0 tambah 0 1. Oke, jadi untuk gain yang tertingginya ini ya, ini si Wendy, maka ini adalah Wendy. Wendy ada 2 ya, true and false. Bisa lagi dapat ulang. False and true ya. False-nya yes and true-nya no. Oke, maka sudah selesai untuk perhitungan decision tree. Kita menggunakan Excel ya, contoh perhitungannya. Ini berarti ini di highlight. Jika highlight, maka kita lihat outputnya ada Sunny, Cloudy, and Riley. Ini Ranindo, Cloudy, yes, dan Riley. Wendy, false and true, and yes and no. Ini adalah hasil dari decision tree kita ataupun keputusan kita
perhitungan menggunakan Excel. Selanjutnya, saya akan memperagakan perhitungan menggunakan rapid manner. Oke ya, setelah ini kita akan langsung lanjut ke rapid manner. Oke, sekarang kita sudah berada dalam rapid manner. Yang pertama harus kita lakukan adalah input data terlebih dahulu. Jika kalian mau pakai data kalian sendiri ya, kalau misal mau pakai data yang ada dalam rapid manner, ini juga ada banyak sekali. Karena saya pakai data punya saya sendiri, maka import data terlebih dahulu, my computer, dan cari di mana kalian menyimpan datanya. Misal ini ya, kita ada usual next. Lalu kita blok soal-soal yang akan kita kerjakan. Tuh, ini next. Next ini kita simpan di dalam local repository aja, ya kan? Karena saya sudah mengimport sebelumnya, maka saya akan cancel, tapi kalian harus klik finish kalau mau mengimport datanya. Ya, saya sudah import data tadi, saya simpan dalam local repository ini, data ini. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah kita geser data ini ke sini. Iya, pastikan kalian ada dalam desain dulu ya. Ini kita geser data decision kita. Setelah itu kita search yang namanya set rule. Kita geser ke sini. Setelah itu kita hubungkan ini. Dan karena kita mau mencari decision tree, maka kita search lagi decision tree. Decision tree. Ini kita geser ke sini ya. Kita hubungkan ini dan garis ini ke outputan. Oke, kita set rule-nya. Kita set untuk rule-nya. Kita akan cari play, jadi kita set play, lalu label, dan apply. Setelah sudah dihubung-hubungkan seperti ini, maka kita bisa langsung aja run. Wah, ada kucingnya. Run, maka hasilnya akan muncul langsung seperti ini. Ini sama dengan yang kita buat di Excel tadi ya kan. Hasilnya seperti ini. Sangat gampang sekali kalau kita gunakan rapid manner ini secara otomatis, maka akan membentuk decision tree punya kita sendiri. Decision tree yang kita mau ya. Misal kalau kalian mau mencari untuk data ID tree, kita hapus ini lalu ganti dengan kita cari ID tree. Nah, ini misal kalau kalian mau mencari ID tree, maka hasilnya juga seperti ini. Tuh, sama kan ya, sama saja dengan yang tadi, cuman ini lebih rinci seperti punya kita yang ada di Excel tadi. Tapi keduanya itu sama-sama decision tree, tergantung kalian mau pakai yang mana saja. Oke, itu saja sekian video tutorial dari saya untuk contoh klasifikasi data menggunakan algoritma decision tree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.